Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film thriller Korea yang berjudul Missing 2009. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang kakak adik yang terlihat berbahagia. Dengan pekerjaan yang berbeda, si adik yang bernama Hyuna ini memiliki pekerjaan sebagai model amatir. Sedangkan kakaknya yang bernama Hyunjung sibuk bekerja sebagai seorang desainer. Hyuna yang baru aja melakukan sesi pemotretan bersama fotografernya pun berencana untuk makan siang di sebuah tempat makan legendaris yang cukup terkenal. Saking terkenalnya, mereka rela datang ke tempat itu meskipun harus melewati jalan yang sangat sempit. Gara-gara hal tersebutlah, Hyuna langsung dimarahi oleh seorang wanita malam senior di daerah tersebut, yang dimana wanita itu bernama Mija. Tidak lama setelahnya, scene langsung berpindah kepada seorang kakek yang sedang bersiap-siap untuk memasak seekor ayam. Yang tidak lain tidak bukan, ayam tersebut akan dimasak sebagai sop demi memenuhi pesanan Hyuna bersama fotografernya. Awalnya sih gue udah curiga ya, katanya rumah makan ini cukup terkenal. Tapi kok nggak ada pengunjung lain yang datang selain mereka berdua. Hanya saja Hyuna yang gak kepikiran pun malah sibuk untuk jalan-jalan sambil bikin vlog, sedangkan si fotografer malah ketiduran di tempat tersebut. Dari situlah masalah akan menimpa mereka berdua ketika si pemilik rumah makan yang bernama Pangon mulai menyuruh si fotografer untuk membantunya menggotong karung beras. Dengan diiming-imingi tidak perlu membayar sama sekali, pria itu pun gak pikir panjang lagi untuk membantu kakek tersebut. Yang tanpa disadari, kesempatan tersebut langsung digunakan oleh si kakek untuk mencekik pria malang itu dengan seutas kawat. Sampai-sampai si fotografer tidaklah lagi tercekik, melainkan lehernya sendiri sudah tersayat sedemikian parah. Di sisi lain, Hyuna baru aja selesai jalan-jalan dan ia tidak melihat keberadaan atasannya sama sekali. Mau diperiksa ke sana dan juga ke sini, tetap aja nggak kelihatan ujung rambutnya. Tapi di saat itu jugalah Hyuna pun mulai mendengar suara gerasak-gerusuk dari sebuah gudang yang ternyata si fotografer udah sangat sekarat dan langsung dihajar oleh si kakek bejat. Mau gak mau, Hyuna berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, meski pada akhirnya ia tidak bisa lagi kemana-mana, serta langsung dibius oleh kakek Pangon. Ketika malam hari, Hyuna yang baru saja terbangun pun mulai menyadari kalau dirinya sudah terkurung di kandang anjing. Dengan mengurung seorang gadis di dalam rumahnya, kakek Pangon tidaklah lupa untuk memberi makan ayam-ayam ternaknya yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi dirinya sendiri. Bahkan, ia tidak langsung bermain-main dengan Hyuna, melainkan ia sengaja bersantai ria dulu di hari pertama ini. Di saat hari berganti, barulah kakek Pangon melakukan rutinitasnya seperti biasa, yaitu menjual telur-telur ayam ke rumah makan lainnya. Sesampainya di rumah, si kakek pun langsung menghampiri Hyuna yang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Untuk pipis saja, ia harus melakukannya di dalam kandang tersebut, selayaknya seekor anjing yang baru aja dipelihara oleh kakek Pangon. Tanpa basa-basi lagi, Pangon mulai menyuruh Hyuna untuk membuka bajunya pada saat itu juga yang ternyata si kakek berencana untuk mengadakan sebuah pesta. Acaranya sendiri sih cukup sederhana ya, cuman dihadiri oleh mereka berdua dan selayaknya sepasang suami istri. Tidak hanya meniup lilin beserta menikmati kue, kakek Pangon juga menyanyikan sebuah lagu kepada Hyuna sebelum mereka berdua bermesra-mesraan. Setelah puas, si kakek bejat yang udah kelelahan pun langsung bergegas untuk istirahat pada saat itu. Dari sini terlihat jelas kalau ia tidaklah tinggal sendirian, melainkan terdapat ibu kandungnya yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Di saat hari berganti, Hyunjung mulai curiga dengan keberadaan adiknya yang tidak memberi kabar sampai sekarang. Maka dari itulah ia pun melapor kepada polisi setempat akan perkara tersebut, yang sayangnya Hyunjung tidak bisa memastikan apakah adiknya benar-benar hilang atau tidak. Padahal masih kakek Pangon mulai beringas dari waktu ke waktu sampai-sampai memaksa Hyuna untuk terus nempel-nempel.
Alhasil, burungnya si kakek harus menjadi korban kegeraman dari Hyuna sendiri dan berujung salah satu giginya Hyuna harus dicabut menggunakan tang. Hukuman tersebut mau gak mau harus dilakukan oleh kakek Pangon karena ia menganggap kalau Hyuna adalah seekor anjing yang tidak patuh dengan majikannya. Di lain situasi, Hyunjung yang terus berkeliling mencari informasi malah tidak sengaja bertemu dengan Mija yang baru saja pulang kerja. Ia bertanya kepada Mija apakah ada tempat makan sup ayam di sekitar wilayah ini. Tentu hal itu bisa ia tanyakan karena Hyuna sempat memberitahu kakaknya kalau ia sedang berada di sebuah tempat makan yang hanya menjual sup ayam. Tidak hanya Mija, satu persatu warga juga ditanya oleh Hyunjung demi memperkuat informasi yang sudah ia terima. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Hyunjung pun sudah tiba di kediamannya kakek Pangon yang dimana si kakek bejat juga mulai menyadari kedatangan Hyunjung. Di kesempatan yang pertama ini, Hyunjung masih belum curiga sama sekali dengan tempat tersebut. Terlebih lagi, si kakek Pangon mampu menutupi segala kebusukannya dengan begitu rapih. Baik dari cara berperilaku, berbicara, dan berpura-pura yang jadinya Hyunjung harus kembali pergi dari tempat itu. Walaupun Hyuna sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi hal-hal tersebut tanpa diketahui oleh kakaknya. Beruntung di tengah jalan Hyunjung kembali bertemu dengan Mija untuk yang kedua kalinya. Dengan berbekal foto adiknya, Hyunjung pun diberitahu oleh Mija kalau ia sempat melihat adiknya itu bersama seorang pria yang menggunakan sebuah mobil. Rasa curiga juga semakin bertambah ketika Mija memberitahu kalau lokasi mereka berpapasan sangatlah dekat dengan kediamannya kakek Pangon. Dengan mengandalkan perkataan Mija sebagai bukti, Hyunjung tidak ragu-ragu untuk melapor lagi ke kantor polisi yang dimana untuk kali ini laporannya Hyunjung pun direspon dengan sigap. Seketika itu juga berangkatlah Hyunjung bersama satu polisi senior dan satu polisi junior ke rumahnya si kakek. Dengan wajah tidak suka, kakek Pangon terpaksa menyerahkan kunci rumahnya kepada polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dari situlah secara perlahan namun pasti Hyunjung bersama polisi junior pun masuk ke rumah tersebut yang dimana mereka berdua langsung melihat sebuah tangga bawah tanah. Sayangnya ketika ditelusuri lebih lanjut mereka tidak bisa menemukan apa-apa terkecuali sebuah bangkai dari seekor rusa yang berada di dalam kandang. Dari sini sih udah jelas ya kalau kakek Pangon sudah menyadari bahwa di suatu momen akan ada polisi yang datang ke rumahnya. Maka dari itulah bisa dipastikan ia sudah menyembunyikan keberadaannya Hyuna terlebih dahulu sebelum benar-benar rumah tersebut diperiksa. Merasa tidak enak hati, polisi senior beserta Hyunjung dan juga polisi junior langsung pergi dari rumah tersebut sambil diperhatikan oleh kakek Pangon yang lagi-lagi terlihat polos. Padahal aslinya, Hyuna udah ditaruh ke sebuah mesin penggiling yang dimana seluruh tubuhnya akan digiling serta dijadikan makanan berprotein bagi para ayam. Emang benar-benar luar biasa ya, entah pemikiran apa yang ada di otaknya si kakek bejat. Tapi yang jelas Hyunjung sendiri harus bertemu lagi dengan kakek Pangon setelah ia tidak sengaja menabrak motornya. Apalagi dari peristiwa itu, telur-telur ayam yang sudah dibawa malah pecah seluruhnya. Dari kesempatan tersebut, kakek Pangon berkata kalau ia melihat keberadaan adiknya Hyunjung pada kemarin malam, yang dimana ia juga berencana untuk memperlihatkan lokasi terakhir dari Hyuna kepada Hyunjung. Alhasil, Hyunjung pun dengan senang hati langsung mengikuti si kakek ke rumahnya untuk menaruh motor terlebih dahulu. Namun ternyata bukannya Hyuna yang ia temukan, Hyunjung malah jadi korban penyekapan berikutnya yang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Mau melapor kepada siapapun juga nggak ada yang tahu sama sekali, apalagi kakek Pangon mulai berniat untuk bermesra-mesraan. Tidak lama kemudian, kantor polisi mendapatkan sebuah laporan bahwa terdapat sebuah mobil yang terparkir begitu saja dalam keadaan rusak parah. Setelah dicari tahu lebih dalam, mobil itu ternyata merupakan mobilnya Hyunjung dan si saksi mata melihat kalau pengemudinya adalah seorang kakek-kakek. Sedangkan di saat yang bersamaan, kakek Pangon lagi sibuk mampir ke toko baju untuk membelikan sebuah daster kepada Hyunjung sebelum si kakek bejat memulai aksinya. Karena udah ngebet parah, pelanggan yang datang pun langsung ia tolak mentah-mentah dengan alasan rumah makan itu sudahlah bangkrut.
Tapi siapa sangka ternyata Hyunjung tidaklah sebodoh itu, melainkan ia sudah melepas semua tali yang mengikat tangannya. Dan dari situlah ia berusaha untuk membunuh kakek tersebut, meski pada akhirnya kakek Pan-gon sendiri tidak mendapatkan luka yang berarti sama sekali. Pada malam itu juga, si polisi junior sengaja datang ke rumah tersebut demi mencari tanda-tanda dari keberadaan Hyunjung. Memang benar sih, Hyunjung berhasil ditemukan, namun sialnya kedatangan polisi itu tidaklah berlangsung lama dikarenakan ia harus tewas setelah dibacok oleh kakek Pan-gon. Atas tindakan tersebutlah Hyunjung pun langsung kabur sekencang-kencangnya demi menghindar dari jangkauan si kakek bejat. Meski pada akhirnya Hyunjung tidak bisa benar-benar pergi dari rumah itu dan ia cuma bersembunyi saja di halaman rumah. Tapi dari situ, Hyunjung ternyata sengaja kembali ke ruangan penyekapan demi mengambil sebuah pistol yang sudah dibawa oleh si polisi junior. Tentu tindakan tersebut tidak disangka sama sekali oleh kakek Pan-gon, yang tanpa basa-basi lagi, Hyunjung langsung menembak kakek tersebut untuk pertama kalinya. Sebelum benar-benar meninggal, kakek Pan-gon pun sengaja memberitahu kalau Hyuna sudah digiling olehnya serta diberi makan kepada ayam-ayam ternak. Mendengar hal tersebut, Hyunjung pun tidak tahan lagi dan ia langsung menembaknya berkali-kali sampai tewas. Hal serupa juga menimpa ibunya Pan-gon yang ternyata sudah tewas beberapa jam lalu akibat serangan jantung. Di ending film, scene memperlihatkan Hyunjung bersama pengacaranya sebelum ia benar-benar masuk ke ruang persidangan. Dari perbincangannya sih, Hyunjung sengaja disuruh untuk berpura-pura gila agar ia bisa selamat dari tuduhan tersangka. Namun tidak, setelah Hyunjung berkata kalau dirinya sudah membawa beberapa bukti, yaitu seekor ayam yang telah memakan daging adiknya beserta satu buah mesin giling. Yang bikin gak habis pikir, ternyata film ini sengaja diangkat dari peristiwa kisah nyata yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2007. Dikala itu, pelakunya adalah seorang kakek-kakek berumur 70 tahun dan berprofesi sebagai nelayan. Jasad keempat korbannya secara bergantian sengaja diberi makan kepada hewan-hewan ternak setelah dibunuh dan juga diperkosa sampai puas. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Missing 2009. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.